Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam untuk anak-anak semuanya. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Ya, semoga kita selalu dalam keadaan yang baik, yang sehat, dan pastinya dan tentunya bahagia. Ditambah lagi sejahtera. Amin. Nah, anak-anak kenalan dulu yuk sama Mas Paijo ya. Kali ini Mas Paijo akan kembali menemani anak-anak semuanya untuk belajar. Tepatnya di kelas 5, di tema 4, subtema 3, dan di pembelajaran 4. Sudah siap belum anak-anak semuanya? Ya, seperti biasanya sebelum kita mulai pembelajaran, kita awali dulu dengan berdoa. Biar apa? Biar diberikan kelancaran selama proses belajar dan tentunya diberikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa yang khusyuk ya anak-anak. Yuk berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari beberapa materi. Di antaranya adalah materi tradisi pantun yang ada di Indonesia. Berikutnya ada faktor interaksi sosial di masyarakat. Lalu ada perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab serta contohnya. Oke, sudah siap ya? Jangan lupa anak-anak tonton video ini sampai habis biar kalian lebih paham, biar kalian lebih jelas lagi. Jangan di skip-skip ya. Nah, lihat nih. Pulang sekolah, Lina menonton televisi. Lina melihat berita prosesi pernikahan adat Melayu yang menggunakan pantun. Lina terpana melihat serunya berbalas pantun dalam prosesi pernikahan tersebut. Selesai nonton televisi, Lina membuka kembali bukunya yang berisi tentang jenis-jenis pantun. Lina ingin tahu jenis pantun yang disajikan dalam prosesi pernikahan adat Melayu yang baru saja dia tonton di televisi. Nah, teman-teman pasti penasaran kan kayak apa videonya? Nah, kali ini akan ditayangkan videonya. Simak dengan baik ya teman-teman. Wah, keren sekali ya dua anak kecil tadi. Itu namanya tradisi palang pintu, khas dari Betawi. Ya, ini biasanya mereka berdua itu mengutarakan berbalas pantun ya. Mereka berbalas pantun dalam rangka memeriahkan acara atau prosesi pernikahan. Nah, ini salah satu tradisi atau adat di Indonesia yang memanfaatkan atau menggunakan pantun ya. Nah, teman-teman, ayo sekarang kita kerjakan pantun yang disajikan dalam sebuah prosesi pernikahan, termasuk jenis pantun apa ya? Ya, pantun nasihat dan juga kadang diselipkan dengan pantun jenaka. Apa alasannya? Biasanya pantunnya berisi tentang nasihat pernikahan kepada mempelai putra dan mempelai putri dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Biasanya juga diselipkan hal-hal yang lucu untuk membuat humor atau menarik para tamu undangan. Makanya diselipkan juga pantun jenaka. Sudah lihat kan tadi teman-teman? Bagus kan? Siapa yang bisa kayak gitu? Luar biasa budaya Indonesia. Nah teman-teman, berikutnya kita akan mempelajari tentang faktor interaksi warga masyarakat. Ada beberapa faktor ini teman-teman. Yuk simak yuk. Yang pertama, perbedaan kandungan SDA atau sumber daya alam pada setiap daerah di Indonesia. Perbedaan kandungan sumber daya alam akan mempengaruhi kegiatan produksi pada daerah yang bersangkutan.
Daerah dengan kandungan sumber daya alam yang cukup tinggi pastinya dapat memproduksi barang dengan biaya yang relatif murah dibandingkan dengan daerah lain yang memiliki sumber daya alam lebih rendah. Nah, kondisi ini menjadikan perekonomian di wilayah tersebut menjadi lebih maju, berbeda dengan daerah yang kondisi sumber daya alamnya lebih kecil ya. Contohnya saja begini teman-teman, di daerah yang terdapat banyak hutan, otomatis banyak kayu, warga sekitar kalau mau membuat kerajinan tangan ataupun membuat mebelin, membuat misalkan kursi, membuat meja, lemari, dipan, itu tentunya mereka akan mendapatkan kayu dengan mudah, lebih murah karena dekat, tentunya biaya produksinya akan lebih murah dan mereka akan lebih menjual terjangkau, otomatis cepat laku, cepat beredar, gampang dijualnya, ekonominya pun lebih meningkat ya. Lanjut, yang kedua, perbedaan kondisi demografis. Nah, perbedaan kondisi demografis adalah perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, perbedaan kondisi ketenagakerjaan, dan perbedaan dalam tingkah laku dan kebiasaan, serta etos kerja yang dimiliki masyarakat daerah bersangkutan. Etos kerja itu kemampuan dan semangat kerja dari seseorang. Lanjut, yang ketiga, kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa. Nah, kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa, mobilitas itu kan pergerakan ya teman-teman, itu ternyata dapat mendorong terjadinya peningkatan ketimpangan atau ketidakseimbangan pembangunan antar wilayah. Mobilitas barang dan jasa ini meliputi kegiatan perdagangan antar daerah dan migrasi ya. Jadi daerah yang alur lalu lintasnya ada, jalannya ada, itu tentunya mobilitasnya atau pergerakan barang dan jasanya itu lebih maju lagi. Seperti misalkan di Jawa, berbeda kalau misalkan kayak di Kalimantan, pedalaman Papua, itu jalannya masih rusak, masih naik turun, belum diperbaiki, otomatis mobilitas barang dan jasanya kurang lancar ya. Lanjut, konsentrasi kegiatan ekonomi daerah atau wilayah. Nah, terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup tinggi pada wilayah tertentu jelas akan mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah. Pertumbuhan ekonomi daerah akan cenderung lebih cepat pada daerah dengan konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup besar. Makanya kalau di Jakarta itu kan perputaran ekonominya cukup besar. Karena apa? Ya karena pertumbuhan ekonomi di sana lebih besar. Karena apa? Orang-orang konsentrasi membangun usahanya di Jakarta, lebih khusus lagi di Pulau Jawa. Kenapa di pulau-pulau lain belum terlalu maju? Ya karena fokus kita, konsentrasi pemerintahan kita hanya di Pulau Jawa. Makanya kedepannya kita harus memecah konsentrasinya, tidak hanya membangun di Pulau Jawa, tapi merata di Indonesia. Lanjut, alokasi dana pembangunan antar daerah atau wilayah. Nah, alokasi investasi pemerintah ke daerah lebih banyak ditentukan oleh sistem pemerintahan daerah yang dianut. Bila sistem pemerintahan daerah yang dianut bersifat sentralistik atau hanya berpusat itu, maka alokasi dana pemerintah akan cenderung lebih banyak dialokasikan pada pemerintah pusat, sehingga ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung tinggi. Nah, yuk teman-teman, sekarang coba kita isi upaya pembangunan ekonomi. Misalkan ada yang di daerah pantai dan di daerah pegunungan. Coba yang di daerah pantai, kira-kira upaya pembangunan ekonomi yang dapat dilakukan apa saja ya? Yang pertama, pembentukan koperasi nelayan. Itu sebagai wadah para nelayan untuk memajukan ekonomi daerah pantai. Lanjut, adanya TPI atau tempat pelelangan ikan. Masih ingat kan teman-teman apa fungsinya? Ya, membantu para nelayan untuk menjual hasil tangkapan ikannya dengan harga yang paling baik. Lanjut, melakukan sosialisasi kepada nelayan. Sosialisasi ini biasanya dilakukan oleh pemerintah ataupun kementerian yang bersangkutan dengan daerah pantai atau nelayan. Ini untuk meningkatkan pengetahuan terhadap si nelayan ya. Dengan pengetahuan yang banyak atau lebih, maka nelayan akan mempunyai kecakapan khusus sehingga dia dapat melakukan tangkap ikan, penjualan ikan, pengolahan ikan dengan lebih baik lagi. Berikutnya ada pelatihan pada nelayan. Nah, selain sosialisasi, pemerintah juga melakukan pelatihan pada nelayan ya.
Isinya tentang apa? Tentang bagaimana cara mengolah ikan misalkan, bagaimana cara mengemas ikan, bagaimana cara menjaring ikan atau menangkap ikan dengan bagus, dengan banyak. Nah, itu upaya pembangunan ekonomi di daerah pantai. Nah, sekarang kita akan membahas upaya pembangunan ekonomi di daerah pegunungan. Satu, sama halnya dengan yang tadi di daerah pantai, di daerah pegunungan pun lebih bagus kalau didirikan koperasi petani ya. Fungsinya juga untuk kemajuan ekonomi dari para petani atau kebun yang ada di daerah tersebut ya. Misalkan ada koperasi petani teh, ada koperasi petani stroberi dan lain sebagainya. Berikutnya, pemerintah juga sering melakukan bantuan modal usaha. Jadi beberapa petani atau yang menanam kebun di daerah pegunungan kadang itu terbentur atau kesulitan dalam modal usaha. Misalkan ingin menanam teh, untuk bahan bakunya, untuk perawatannya itu kan mahal. Nah, pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan bantuan modal usaha. Berikutnya ada sosialisasi petani kebun dan juga pelatihan pada petani, tentunya untuk meningkatkan hasil dari pertanian atau perkebunannya. Begitu teman-teman, upaya pembangunan ekonomi di daerah pantai dan di daerah pegunungan. Sekarang kita akan belajar tentang perbedaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab masyarakat. Hak sebagai warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Bentuknya misalkan mendapatkan perlindungan hukum, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, menikmati lingkungan yang bersih, hidup tenang dan damai, bebas memilih, memeluk dan menjalankan agama, berpendapat dan berorganisasi, dan mengembangkan kebudayaan sendiri. Nah, teman-teman dari A sampai G sudah mendapatkan hak tersebut, bukan? Lanjut sekarang, kewajiban sebagai warga masyarakat. Kewajiban warga masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Bentuknya sebagai berikut, misalkan mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat, menjaga ketenangan dan ketertiban, mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT, RW atau desa, misalkan kerja bakti, gotong royong, dan lain sebagainya. Berikutnya ada menghormati tetangga, ada membantu tetangga, dan tentunya menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Nah, kalau tanggung jawab sebagai warga masyarakat ya adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Yang jika orang itu lepas dari tanggung jawabnya, maka akan berdampak bagi dirinya sendiri dan tetangga yang ada di sekitarnya. Contohnya apa teman-teman? Misalkan ya ada seorang yang suka membuang sampah sembarangan di depan rumahnya. Yang merugikan dirinya sendiri, rumahnya jadi bau, banyak penyakit di situ. Ternyata nggak cuma diri sendiri yang rugi, tetangganya pun merasakan baunya, ikut mendapatkan bibit penyakitnya ya. Pokoknya kita sebagai warga masyarakat harus mempunyai rasa tanggung jawab. Nah, tak terasa pembelajaran pada kesempatan kali ini sudah selesai anak-anak semuanya. Nah, semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Teman-teman jangan lupa selalu semangat dalam belajar, selalu termotivasi dalam meraih cita-citanya. Jangan lupa banggakan orang tua dengan prestasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.